Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasanya baru saja kita berkata 2024 lagi. Tak terasa 2025 lagi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari ke-10 tahun 2025. Biasanya setiap kita berdoa di awal tahun, mudah-mudahan Allah rahmati perjalanan hidup kita di tahun yang akan datang. Kalau kita ditanya, mulai dari yang paling alim sampai yang paling bejat, tanya, mau ndak kau dirahmati Allah? Pasti jawabannya mau. Semua kita mau dirahmati Allah, mau diberikan kasih sayang dan pertolongan Allah. Tapi sayang, tidak semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilustrasi contoh sederhana, pendaftaran pegawai negeri atau pendaftaran di perusahaan ini, ribuan orang mendaftar. Apakah semua yang memasukkan lamaran kerja itu otomatis diterima? Tentu tidak. Hanya yang memenuhi syarat saja kemudian bisa menjadi pegawai di kantor ini. Semua orang ingin merahmat Allah, tapi tidak semua bisa mendapatinya. Lalu pertanyaannya, untuk mendapat rahmat Allah di tahun-tahun akan datang sampai akhir hidup kita, apa saja syaratnya? Mau jadi pegawai tentu ada syaratnya yang harus dipenuhi supaya lulus. Demikian juga rahmat Allah. Dalam Al-Quran Allah menginformasikan, kalau mau mendapat rahmat dari Allah, minimal 3 syaratnya. Allahu Akbar, subhanallah. 3 saja Pak syaratnya, lebih banyak syaratnya jadi caleg. Al-Quran menginformasikan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah menginformasikan, syarat pertama kalau mau dirahmati Allah, innalladzina amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau kita cerita iman, langsung anak muda tepuk dada. Wah, iman saya beriman Ustaz. Sorry, mengaku beriman gampang. Tapi diakui oleh Allah sebagai orang beriman tidak gampang. Contoh, Bapak kenal Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita, SBY. Itu masih sepupu sama saya Pak. Ngaku. Cek sama Pak SBY. Pak SBY katanya sepupu sama Dasyat Latif. Siapa Dasyat Latif? Namanya saja baru ku kenal. Namanya aja baru ku dengar. Begitu juga Allah. Kalau kau mengaku beriman kepada Allah, mana buktinya? Kau ngaku beriman kepada Allah, tapi sudah 17 tahun sholat Jumatmu selalu terlambat. Coba lihat yang selalu terlambat Pak. Dia juga itu minggu lalu. Dia juga minggu ini. Dia lagi minggu depan. Coba lihat mukanya, hafal mereka Pak. Coba lihat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Mau masuk surga, kok kira ada orang dalam? Coba lihat, mereka cari nafkah dari pagi. Takut terlambat, cekloknya takut. Padahal kau ceklok atau tidak, tidak ada hubungannya sama neraka di akhirat kelak.
Tapi kalau kau terlambat sholat Jumat, itu ada konsekuensi akhirat sama duniamu. Kenapa rezekimu terlambat? Kau datang kepada Allah selalu terlambat. Kenapa masalah rumah tanggaku tidak beres? Karena kau tidak datang kepada Allah. Orang beriman itu karakter dan jati diri yang pertama, alladzina yuqimuna shalah. Mereka mendirikan sholat. Cerita mati bapak ngaku beriman, kalau tidak sholat cerita mati. Tidak ada itu. Saudaraku yang saya muliakan karena Allah. Kalau bapak kerja di sini, perusahaan ini, bapak tidak disenang, ada pilihan pak. Berhenti cari kerja di tempat lain. Bapak pergi merantau ke Sumatera, tidak aman di sana. Balik lagi ke Jawa pak, bisa ada pilihan. Bapak tidak senang sama istri, ada pilihan cerai. Tapi kira-kira kalau bapak masuk kubur ada pilihan enggak? Tidak nyaman, keluar lagi, tidak mungkin. Dan orang yang paling menderita di alam kubur, kata Nabi, al-mutahawilu bis shalah, mereka yang menganggap enteng solat. Saudaraku yang selalu terlambat solat Jumat, itulah penyebab hidupmu juga selalu terlambat apa yang kamu minta kepada Allah. Ilustrasi sederhana. Saya akrab sama wali kota. Saya akrab sama gubernur. Misal gubernur DKI. Saya datang dari Sulawesi Selatan. Pak Gubernur, izin. Saya ada di bandara, saya mau ingin cari-cari keluarga kerukunan Sulawesi Selatan. Tapi tidak ada mobil saya Pak Gub. Pak Gub katakan, waduh saya lagi umrah Ustaz. Tapi don't worry, tidak usah cemas. Tunggu ya Ustaz, saya telepon ajudan. Ajudan telepon. Ajudan, itu ada Ustaz Dasat di Bandara Soekarno-Hatta. Jemput dia, sediakan kendaraan yang baik, full bensin. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sementara ada kawan kita dari Medan tidak pernah ketemu sama wali kota, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya. Dia telepon, Pak Gubernur, saya ada di Jakarta. Tolong pinjam mobilnya. Siapa dia telepon Pak Gubernur? Polisi bandara. Tangkap itu tukang tipu itu, tidak kenal kok tiba-tiba datang. Begitu juga dengan hidup ini. Bapak selalu terlambat sholat Jumat. Pulang paling cepat. Tidak ada berdoa. Ada masalahmu, kau ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya capek menghadapi hidup ini. Allah katakan, malaikat karena dia sudah capek menghadapi hidup, cabut sekalian nyawanya. Orang beriman itu sholat dulu deh kita cerita. Biar bapak puasa. Biar bapak sedekah isi celengan kiri setiap Jumat. Tapi tidak sholat, tidak ada guna. As-salatu miftahul khair. As-salatu miftahul jannah. As-salatu imanuddin. Solat itu kunci agama. Solat itu kuncinya surga. Solat itu tiangnya agama. Solat itu kunci ibadah. Kalau tidak ada solat, tidak ada guna. Heran kadangkala saya melihat mengaku beriman. Cari nafkah tinggalkan rumah 5:30. Sampai di kantor bekerja secara disiplin. Tidak pernah meninggalkan tata-tata cara bekerjanya. Kerjanya sesuai SOP. Pulang pun jam 9 malam. Tapi 5 waktu sholat dia tinggalkan. Itu yang selalu saya istilahkan. Cari nafkah. Setengah mati cari uang karena lapar. Lalu dia beli nasi bungkus. Sayangnya nasinya dia buang. Bungkusnya dia makan. Saudaraku. Nasihat buat saya dan kita semua. Kalau mengaku beriman. Dirikan sholat. Itulah karakter orang beriman. Tidak ada cerita mengaku beriman kalau dia tidak sholat. Ya Allah, saya beriman kepadamu. Allah katakan, mana passwordmu? Bapak mengaku pegawai RCTI. Mana kartu pegawaimu? Saya mengaku anggota TNI. Saya anggota TNI. Mana ID cardmu? Begitu juga di akhirat kelak. Saya beriman kepadamu ya Allah. Mana ID cardmu? Tanda ID card bagi kita orang Islam. Aqimis salah. Mereka mendirikan sholat. Yang kedua, untuk mendapat, yang mengaku ingin mendapat rahmat dari Allah. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Mereka hijrah. Hijrah dalam arti konsep sejarah hanya sekali terjadi sepanjang Islam. Ketika pindah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW beserta sahabat. Itu konsep sejarah. Tapi hijrah dalam konsep kehidupan adalah taubat.
2024 banyak kegaduhan yang kita lakukan. Kita lalai mengingat Allah. Ayo, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa, datang kepadaku. Bahkan orang yang datang bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Ustadz, banyak dosaku. Ketahui saudara, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Dan hebatnya ketika kita datang bertobat kepada Allah, tidak ada tobat bagi Allah yang tidak diampuni. Satu aja tobat yang tidak diampuni Allah. Satu saja dosa yang tidak diampuni Allah, mengaku Tuhan. Namrud, Fir'aun diharamkan masuk surga karena dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Saya lihat saudara-saudara di depan saya tidak ada yang berani mengaku Tuhan. Dosa apa yang Bapak lakukan, pasti Allah ampuni. Maka 2025 ini segera tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita masuk 2025, hijrah, taubat menuju yang kebaikan. Bagaimana itu taubat, Ustadz? Gampang mengucapkannya, tapi mengaplikasikannya agak susah. Taubat kalau sebenar-benar taubat, pertama melazimkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang, boleh yang pendek saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil duduk. Supaya berbekas di hati. Usahakan ketika mengucapkan astagfirullah, usap dada, lalu bayangkan kesalahan, kita akui kesalahan itu. Yang kedua, melazimkan sholat sunat taubat antara maghrib dan isya. Bapak selesai sholat maghrib, menunggu selesai macet di jalan, daripada Bapak main game, tidak ada guna. Bapak tunggu selesai macet, Bapak tunaikan sholat sunat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 6 rakaat. Selesai itu, Bapak memohon kepada Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Dan yang ketiga, jika ingin mendapat rahmat dari Allah setelah hijrah, setelah beriman, wa tujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan agama Allah. Saudaraku, ketika mendengar kata jihad, jangan selalu membayangkan perang. Ketika mendengarkan kata jihad, jangan selalu membayangkan darah. Jihad tidak semuanya adalah perang. Jihad adalah setinggi-tinggi jihad mengendalikan hawa nafsu. Itulah jihad yang paling besar. Cari nafkah, bagian daripada jihad. Saudara jadi security di sini. Saudara jadi kameramen di sini. Saudara menjadi chief editor di sini. Saudara menjadi pegawai administrasi. Bahkan cleaning service sekalipun. Bisa jadi kalian lebih mulia daripada pejabat yang menghalalkan segala cara dan menyengsarakan rakyat. Cari nafkah karena Allah, itulah jihad. Langkah-langkahnya kalau dia wudu, lalu dia bertawakal kepada Allah. Dia berpakaian islami, lalu dia baca doa sebelum dia keluar rumah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, semuanya saya serahkan kepada Allah. Bapak keluar, kata Nabi, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri dihapus dosa kecilmu. Cari nafkah. Bahkan saudaraku, ada sahabat, hanya 2 yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Satu di antaranya, sahabat ini, Rasulullah lewat di suatu tempat, lalu Nabi didatangi oleh seorang yang tidak populer di kalangan mereka, jabat tangan kepada Nabi. Lalu dia jabat tangan, Nabi merasa, kasar betul tangannya ini, kan kentara itu Pak kalau orang kasar tangannya. Nabi jabat, kasar betul tangannya ini orang. Lalu Nabi bertanya, saudara, kenapa tanganmu kasar sekali? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya buruh. Kerjaan saya mengambil batu besar di gunung, saya pecah-pecah jadi kecil, kira-kira kalau kita sekarang ciping. Saya pecah-pecah, makanya tangan saya kasar. Apa kata Nabi? Beliau mengambil tangannya, saya cari nafkah untuk menghidupi anak istri saya Rasul. Nabi menyambut tangan itu lalu beliau cium. Apa kata Nabi? Inilah tanganmu yang menghindarkanmu dari api neraka, dan tangan inilah yang memudahkanmu masuk ke dalam surga. Saudaraku, apapun profesi kerjamu, kalau kau tidak tinggalkan sholat, tidak menghalalkan segala cara, cari nafkah, payah, perih, susah, kalut pikiran, supaya anak istri bisa cari makan. Tanggung jawab kita, insya Allah itu adalah jihad fisabilillah. Orang yang beriman, bertaubat, berjihad fisabilillah,
Ulaika yarjuna rahmatallahi. Itulah yang betul-betul aku rahmati, kata Allah. Semoga syarat ini kita penuhi. Dan kalau belum terpenuhi, mari sebelum ajal menjemput, segera penuhi. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum wa izazil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat semuliakan, mari sejenak kita berdoa. Mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.